langsung di atas permukaan tanah, yaitu yang dikenal dengan metode land surveying. Yang kedua adalah metode yang tidak langsung, indirect. Artinya kita mengambil data tidak langsung ke lapangan, tetapi menggunakan sebagai medianya adalah foto udara. Ya, baik foto udara yang terbang rendah maupun terbang yang sedang. Sedang untuk yang terbang tinggi, artinya di atas 600 km, ya, dan ditempatkan pada orbit satelit yang tetap, itu nanti kita bahas mengenai remote sensing. Jadi yang tinggi remote sensing, yang mulai sedang sampai rendah itu fotogrametri. Termasuk yang paling rendah itu adalah kita gunakan drone atau UAV, ya, sebagai wahana yang kemudian membawa kamera dalam bentuk kamera digital. Nah, untuk itu kita bahas yang fotogrametri terlebih dahulu. Ini, ya. Jadi, oh, sorry. Oke, saya bahas yang saya cari yang untuk udara dulu ya. Oke. Saya sini dulu. Itu. Ini kita cari yang ini. Ini bisa dilihat sekarang PowerPoint saya, bisa ya? Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi kita bahas dulu mengenai fotogrametri. Di sini saya menyebutnya pendahuluan karena kalau kita mau belajar beneran mengenai fotogrametri itu bisa sampai 2 semester. Khusus untuk fotogrametri, yaitu fotogrametri yang kedua adalah fotogrametri digital. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan fotogrametri. Nah, ini. Jadi fotogrametri itu adalah ilmu, seni, dan teknologi ya, mendapatkan pengukuran yang sesuai, yang berupa peta,
digital elevation model, dan produk turunan yang lainnya dari foto, yaitu apa yang disebut dengan nanti ortofoto, yaitu foto yang ortogonal. Berarti di sini ada ilmu, ada seni dan teknologi. Ilmunya itu adalah bagaimana ya, di dalam foto itu kita mengambil proyeksinya itu sentral. Jadi proyeksi sentral itu dia sini. Nah, seperti ini. Ini adalah proyeksi sentral. Dia melalui satu titik di objektif ini, kemudian diproyeksikan ya, hingga permukaan tanah. Jadi dari permukaan tanah menjadi foto itu melalui satu titik ini. Dan ini adalah proyeksinya. Dan ini disebut dengan proyeksi sentral. Padahal ya, yang kita dapatkan dari peta itu adalah proyeksi ortogonal. Nah, sehingga ilmunya adalah bagaimana merubah proyeksi sentral menjadi proyeksi ortogonal. Satu itu. Kedua, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya, objek-objek yang ada di permukaan tanah yang terekam di foto. Seperti, nah ini, misalnya yang ini adalah hitam putih, yang ini berwarna. Apakah ini gedung? Bagaimana dengan yang warnanya lain? Apakah ini juga gedung? Nanti apakah gedung itu dibagi dua, gedung perkuliahan, ada juga gedung untuk praktikum. Nah, terus bagaimana dengan vegetasi ini? Ya, vegetasi ini kan ada yang hijau sekali, ada yang hijau muda, ya bahkan ada yang jarang vegetasinya, tapi masih terlihat hijau. Nah, ini semua menggunakan warna yang disebut dengan visible light, yaitu warna yang sesuai dengan yang kita lihat di mata kita. Ya, putih ya putih, merah ya apa, coklat ya coklat, kemudian hijau ya hijau. Itu yang disebut dengan visible light, yaitu gabungan dari RGB, yaitu red, green, blue. Ini yang color. Kalau yang hitam putih, ada yang hitam, ada yang sampai yang putih. Itu juga sebetulnya warna, tapi gradasi dari black and white. Ya, kalau ini gradasi dari 3 warna, yaitu red, green, blue. Nah, itu adalah ilmunya bagaimana. Nah, selain ukuran yang nomor 1 tadi, transformasi itu, kita juga harus mengetahui objeknya. Bagaimana objeknya, jenis objeknya. Nah, kemudian definisi yang berikutnya itu adalah yang terkait dengan seni. Bagaimana mengambil foto itu pasti ada cara-cara tertentu supaya tidak hanya sebagai objek yang apa istilahnya sebagaimana adanya, tapi juga di situ mungkin akan juga mengandung art atau seni. Dan yang terakhir teknologi. Di dalam komponen fotogrametri itu ada yang disebut dengan sensor ya. Sensor dalam hal ini adalah kamera.
Yang kedua adalah wahana yang mengangkut kamera itu. Semuanya itu adalah hasil dari satu teknologi. Kalau dulu kita mulai dengan apa istilahnya itu dengan balon udara sebelum diketemukan pesawat. Setelah itu Wright bersaudara itu menemukan pesawat. Kita pakai pesawat yang ukurannya besar, akhirnya dapat ukurannya yang kecil karena kita butuh hanya satu operator atau dua operator plus satu pilot dan satu co-pilot. Jadi itu adalah teknologi. Misalnya sensor berupa kamera. Itu teknologinya adalah mulai dari pinhole ya hanya satu titik gitu aja yang masuk kemudian diproyeksikan yang dipakai sebagai proyeksi sentralnya hingga didapat lensa objektif. Kemudian dari lensa objektif ada yang disebut sebagai badan kamera. Itu yang berisi tentang filmnya di sana. Ya, bagaimana sinar itu ya bisa kita wujudkan di dalam okulernya itu sehingga kita bisa melihat orang itu tegak. Ya. Kalau kita tidak punya lensa pembalik di dalam kamera itu, mungkin orang itu terlihat kepalanya itu di bawah. Dan ini adalah sistem yang disebut dengan itu adalah dia menggunakan mirror ya, untuk memproyeksikan ya, posisi dari orangnya itu. Apa yang disebut dengan single lens reflex. Di situ. Jadi ada susunan mirror-nya ya atau lens gitu ya, kemudian direfleksikan sehingga kita lihat objeknya itu kepalanya di atas sesuai dengan yang di okulernya, di tempat di mana mata itu diletakkan. Berkembang kemudian sekarang berkembang terlebih dahulu dari alat perekam sensornya. Dari film ya, film yang black and white, kemudian muncul film color ya, kemudian film infrared ada juga. Kemudian berkembang menjadi digital. Ya. Bukan film lagi, tapi pakai digital. Di digital itu ada yang namanya digital number. Mulai 1 sampai 525, atau 1 sampai 526, atau 1 sampai, kalau itu ada yang 256 dan seterusnya. Ada 8 byte, ada 16 byte, bahkan ada 32 byte. Gitu. Nah, itu adalah teknologi yang selalu berkembang. Kemudian mengenai refleks dengan mirror-nya itu tadi. Bahkan sekarang sudah tidak diperlukan. Yaitu adanya kamera mirrorless, ya, tanpa ada mirror. Jadi sistemnya seperti scanning tapi kecepatan tinggi. Ya. Sehingga bentuknya lebih kecil, praktis. Ya. Daripada single lens reflex yang kelihatannya besar dan berat. Nah, itu yang disebut dengan science, art, dan teknologinya. Kemudian, kuantiti ukuran yang didapat di sana itu adalah jarak, ya, length, kemudian area itu adalah dari dua titik, dari dua garis yang tidak segaris, ya, membentuk satu segitiga misalnya. Maka saya bisa menghitung luasnya, areanya. Dari area itu dikalikan tinggi, karena di sini kita dapatkan digital elevation model. Dan maka saya bisa menghitung
Ya, kalau tingginya kita dapatkan juga, maka saya bisa menghitung luas dikalikan tinggi itu adalah volume. Dan ini selalu dibutuhkan oleh pengguna-pengguna ya yang ingin mengetahui. Rasanya cukup saya pertama adalah saya dapatkan titik itu saya hubungkan jadi garis, 2 garis itu saya hubungkan menjadi luasan, luasan dikalikan tinggi rata-rata, misalnya saya dapatkan volume. Nah, tetapi di sini karena dia merupakan peta, maka muncul istilah skala. Ya, di dalam peta itu pasti ada skalanya. Maka pada IG dasar itu, ya, informasi geospasial dasar itu ada 3 jenis peta. Ada skala besar, medium, dan kecil. Nah, fotogrametri di mana? Fotogrametri khusus untuk skala besar. Hasilnya bisa foto dalam bentuk raster, model datanya, bisa juga peta garis dalam bentuk vektor. Ini disimpan dalam format digital dua-duanya. Ya. Kemudian yang medium dan yang kecil cukup dengan nanti kita bahas, yaitu remote sensing dengan menggunakan citra satelit. Itu adalah salah satu metode ya, atau 2 metode yang sering digunakan dalam rangka pembuatan data informasi geospasial. Yang dalam ini bisa disebut sebagai peta. Nah, proses di dalam fotogrametri itu yang saya bilang tadi sebagai ilmunya itu adalah ada yang metrik, itu mengenai ukuran, ada yang interpretasi foto, itu adalah mengenai identifikasi objek yang saya tadi bilang. Ini jenis objek apa ini jalan apa sungai lah. Antara jalan dengan sungai bedanya apa? Nanti kita pelajari di situ. Sehingga kita harus tahu apa yang disebut dengan metode interpretasi. Kalau di sini kita harus tahu ukuran dan bentuk dari objek. Size and shape di sini. Dalam format apa dia? Bisa format digital, bisa format non-digital. Jadi prosesnya ada 2. Kalau satuan atau koordinat, kita dihubungkan dengan metrik. Kalau informasi, objek kita dihubungkan dengan interpretasi. Jadi 2 objek ini ya, di dalam processing itu memiliki perbedaan tentunya. Satu ukuran, satu jenis objek. Selalu di permukaan tanah itu kita selalu melihatnya berapa ukurannya, jenis objeknya apa. Tuh. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini adalah komponen basicnya untuk fotogrametri. Di sini ada matahari. Matahari itu menyinari objek, tentunya pada pagi dan siang hari. Sore masih bisa, malam tidak bisa dia. Melalui lapisan atmosfer. Ya. Tentunya dengan lapisan atmosfer, energi yang dibawa oleh matahari tidak sepenuhnya masuk di objek. Kemudian dipantulkan oleh objek. Baik itu objeknya misalnya berupa tanah, berupa air, dan vegetasi. Di permukaan bumi itu kan itu adanya. Tanah, air, vegetasi.
Ya. Nah, kalau berupa tanah, berarti refleksinya atau batuan refleksinya ini tinggi, yang diserap hanya sedikit. Kalau dia berupa vegetasi, lebih banyak menyerapnya daripada tanah tadi. Sehingga yang dipantulkan sedikit. Kalau air, air hampir 80% diserap. Yang dipantulkan hanya 20%. Sehingga air itu dinyatakan dalam panjang gelombang biru, ya, karena mendekati 0,3 mikron, vegetasi itu 0,5 mikron, 0,8 itu adalah batuan atau tanah yang kemudian masuk di foto udara ini. Masuk di foto udara ini dibagi sudah menjadi 3 objek utama itu. Nah, setelah itu kita processing yang tadi itu. Ada yang processingnya untuk geometrik, ada yang untuk klasifikasi objek. Ya. Kemudian kita gambar atau plotting. Bisa plottingnya nanti datanya bisa digital, bisa hard copy. Setelah itu saya dapatkan objek informasinya dalam bentuk yaitu peta atau informasi geospasial. Nah, contohnya seperti ini ya. Dengan contohnya di sini. Contohnya di sini. Coba saya cari. Ini saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Saya cari di sini. Contohnya. Di sini ada. Di sini. Sini foto udara. Saya di sini.
Ini sudah terlihat ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini adalah salah satu contoh di rotated ya. Rotated lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau kita besar gimana? Ini adalah bentuk peta garis yang bisa, atau istilahnya informasi geospasial yang bisa dalam bentuk digital atau hard copy atau peta cetak itu, di mana yang dimaksud di sini itu adalah merah ini adalah jaringan jalan, yang biru ini adalah kawasan yang berair, contohnya sawah, ladang, dan lain sebagainya. Itu yang biru. Kemudian yang hitam kecil-kecil ini itu adalah petak-petak dari bangunan. Ya. Kalau bangunannya beraturan, misalnya di area Kertajaya itu kan ya, ini kan sebagian dari area Kertajaya. Wah, rumahnya kan beraturan, couplingnya, kotak-kotak couplingnya beraturan. Ya. Ada yang tidak beraturan bentuk couplingnya. Nah, ini misalnya ini biasanya tempat kosnya mahasiswa ini, daerah Gebang. Nah, daerah Gebang itu salah satu. Nah, ini. Jadi kotak-kotaknya ini nggak beraturan, nggak karuan. Sementara ini merah, ini jalan yang masuk gang-gang itu. Nah, ini bisa-bisa kalau Anda masuk gang yang merah ini, bukan depan rumah orang, bisa-bisa di belakang rumah orang. Lain dengan yang sebelahnya ini. Nah, ini beraturan. Nah, ini adalah petak-petak bangunan. Dan yang ini adalah petak dari sawah. Ini ITS tapi tahun berapa ini ya? Saya waktu itu melakukan pemetaan Surabaya itu 2004, 2003, 2004. Yang terbaru ada 2016 yang terbaru. Nah, ini Geraha ITS. ITS itu dibangun sejak tahun saya masuk itu sebagian bangunan sudah hampir selesai, yaitu 1985. Saya masuk ITS itu. 85 itu putih itu, nah, sebagian bangunan ini sudah ada. Ini tahun 2003-2004. Sipil yang depan ini masih belum ada ya sipilnya. Ini jalan, ini raya. Nah, ini masih kosong. Ini adalah bangunan yang di belakang itu. D3 teknik mesin. Ini ya. Sipil masih belum ada. Sipil itu adanya 2000 berapa? 2004 atau 2006. Setelah dibangunkan itu, pindah yang dulu itu tempatnya di jurusan teknik fisika. Diberikan teknik fisika, terus kita pindah yang dekat dengan pintu masuk ini. Ini kan pintu masuk ya. Ini kiri, nah ini taman alumni. Nah, pintu masuk. Masih jarang, masih yang kosong-kosong ya. Bolong-bolong. Sawah masih banyak, sawah. Kita punya sawah. Nah, jadi ini adalah contoh dari hasil yang berupa vektor tadi atau garis tadi itu.
awalnya kita dapatkan titik-titik, kemudian kita hubungkan jadi bentuk yang beraturan, dan ini adalah bagian dari vektor atau model datanya vektor. Nah, ini awalnya dari mana? Ini awalnya adalah dari foto udara. Foto udaranya diambil dengan apa? Nah, ini. Lihat foto saya ini, profil saya ini yang belakang ini. Pesawatnya ini kecil. Kecil. Jadi kalau dilihat itu dari kotaknya ini ada 5 penumpangnya. Depan sudah keisi, dan yang belakang butuh hanya 2 untuk operasi alatnya yang ditaruh di bagian tengah pesawat, kemudian diberi lubang untuk membawa seperangkat lensanya yang ukurannya kurang lebih 25 cm kali 25 cm kameranya. Ini. Jadi pakai pesawat ini. Ini kalau 2003 masih pakai film medianya, karena tahun 2000 itu ada kamera tapi masih belum kamera yang profesional, yang benar-benar dipakai, itu masih belum bisa. Tahun 2016 kemarin kita pakai kamera digital. Ini di sini. Dan ini harus setiap hari harus ada, setelah melakukan pemotretan harus masuk ke hanggar di Juanda itu. Ya. Di sana harus nyewa hanggarnya tiap hari. Kalau selama pemotretan 30 hari ya 30 minimal berapa ya? Kalau nggak salah 3 juta seharinya. Parkir doang itu. Tuhan sudah memberi data kapan kita bisa fly, karena harus kondisinya relatif sepi. Begitu ada pesawat yang penumpang yang mau datang banyak, kita cepat-cepat diharuskan turun, karena yang dipentingkan itu adalah pesawat penumpang. Kita dianggap sebagai pesawat yang berisi alat, bukan penumpang. Nah, dari sini ya, kita lihat tadi yang slide-nya yang tadi. Ya. Ini, kemudian ya ini. Nah, bukan ini ya. Nah, ini. Nah, dan terlihat ya itunya ya, PPT saya ya. Lihat, Pak. Dan ini yang disebut dengan data foto udara itu salah satunya, kalau di sini contohnya yang ini. Nah, yang hitam putih ini. Jadi 2003 itu kita gunakan yang hitam putih ini. Ini masih berupa film, harus kita cetak. Tapi ukuran filmnya itu 23 kali 23 cm. Jadi lebar sekali. Nah, ini adalah berupa film. Kemudian yang perkembangan yang terakhir, misalnya contohnya
ini menggunakan yang berwarna ini menggunakan digital, data digital dengan menggunakan kamera digital. Yang atas ini menggunakan mirrorless ya dengan high resolution. Kemudian yang bawah ini medium resolusi dengan DLSR. Jadi DLSR tahun berapa ini yang bawah ini? Tahun 2006. Ya, 2006 muncul DSLR dari punya Nikon, ya dari punya Nikon. Ini foto dari mungkin Anda baru lahir dan masih kecil mungkin. Ini kejadian lumpur Sidoarjo itu, Lusi itu, atau istilahnya orang bilang lumpur Lapindo. Yang akhirnya ini itu adalah tol yang menuju ke Pasuruan, akhirnya putus. Terus dibikinkan yang baru. Ini putus ini. Ini sebelum berangsur-angsur hilang rumah di sini, sempat kita lakukan pemotretan udara, itu dengan meminjam menggunakan itunya helikopter, ya itu helikopter, terus dengan kamera digital biasa kita potret dari atas. Jadi kalau yang di atas ini menggunakan kamera mirrorless dan wahananya itu adalah UAV, di mana terbangnya itu hanya 150 meter, sehingga benar-benar detail bangunan ini terlihat. Kalau kita perbesar, mungkin mobil, sepeda motor semua terlihat. Kalau ini menggunakan pesawat helikopter dengan terbang kurang lebih 600 meter, jadi kelihatan kecil objek. Jadi ini adalah raw data yang berupa hasil pemotretan, kemudian kita proses dengan cara metrik dan juga non-metriknya itu berupa jenis dari objeknya, sehingga kalau kita plotting tadi jadi peta garis yang merupakan raw data untuk informasi geospasial. Nah, di samping proses ini berlangsung ya, jadi di sini ada foto udara, areal foto itu berisi sensor dan wahana. Wahana itu yang membawa sensor. Ya, jadi jenis sensornya itu seperti ini. Jadi platformnya itu airplane, bisa konvensional seperti ini. Yang gambar di belakang saya ini adalah pesawat yang konvensional, atau bisa berupa UAV. Tapi UAV-nya ini relatif bukan UAV yang kecil, tapi ukurannya kurang lebih 2 meter. Lebarnya itu kurang lebih 2 meter, panjangnya ya 2 meter lebih lah. Ini. Jadi ini yang benar-benar UAV untuk pemotretan udara. Nah, kemudian ini adalah jenis kamera. Ini yang digital, ini yang konvensional, yang pakai film itu tapi format kecil ini, yang format besar itu ini. Ya, yang hitam putih yang tahun 2003 saya motret itu pakai ini. Ditaruh di tengah pesawat. Terus dilobangin supaya lensanya itu tidak terhalang oleh dasar dari pesawatnya. Nah, ini adalah format film, tapi ya kamera dengan format film, sistemnya juga DLSR, kemudian ini yang sudah digital. Dan ini adalah jenis-jenis lensanya.
Lensa ada yang lensa tele, ada lensa dengan jenis normal, ada yang wide angle, ada yang super wide angle. Jadi banyak lensa yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluannya. Biasanya yang dibawa kesalahan oleh lensa itu adalah distorsi lensanya. Bisa nanti berupa distorsinya cekung, atau cembung, atau normal tanpa distorsi lensa. Jadi kalau jenis kamera yang dikenal dengan kamera 35 mili itu yang beredar di yang beredar di umum itu 50 mili itu adalah lensa yang normal. Dan dia benar-benar distorsinya kecil sekali. Kalau sudah mulai 35, lensa panjang fokusnya 35, terus 28, 24, nah itu mulai cembung. Nanti 50 normal, 85, 110, dan seterusnya itu mulai objeknya menjadi cekung. Ya. Itu memang tidak bisa kita hilangkan distorsi itu, tapi bisa kita cari besarnya, yaitu menggunakan apa yang disebut proses kalibrasi kamera. Mencari besarnya distorsi yang terjadi di masing-masing jenis lensa. Jadi di sini ada platformnya, kemudian ada areal foto atau kameranya yang berupa sensor tadi. Ada yang dimaksud dengan metrik kamera, ada yang non-metrik kamera. Yang besar ini adalah metrik kamera, yang memang spesial untuk keperluan fotogrametri. Sedangkan ini adalah non-metrik, yang hitam yang kecil-kecil itu berikut lensanya. Ini yang non-metrik. Dan ini mampu dibawa oleh UAV yang oranye ini. Ada tempat tertentu di situ, cuma kita tempelkan, kita klaim di situ, kemudian dia bisa terbang untuk memotret. Nah, ini yang non-metrik. Nah, non-metrik itu distorsinya harus kita cari, distorsi lensanya. Tapi kalau yang metrik, ini sudah dapat dari pabrik distorsinya. Kita tinggal menggunakan, nanti koreksinya berapa. Tapi yang paling reliable yang sekarang sedang banyak digunakan itu adalah yang non-metrik, tapi dengan wahananya adalah UAV. Jadi UAV sekarang ini sudah mulai full control, artinya kita beri masukan apapun, ya, yang rencana terbangnya segala, tinggal dia melaksanakan. Tapi maksimal dia bisa membawa kamera yang berjenis 35 mili. Lebih besar enggak bisa. Bisanya ini atau lebih kecil lagi. Berupa kamera saku itu bisa. Tuh. Itu kalau kita lihat dari sensor dan wahannya. Nah, ini adalah hasilnya tadi. Saya bilang. Ini adalah yang non-metrik. Di sini juga non-metrik, tapi tinggi terbangnya lain. Ini yang benar-benar metrik untuk keperluan peta Surabaya tahun 2003 itu tadi. Kalau ini untuk pemetaan kampus dan sekitarnya menggunakan UAV, dan kameranya yang kamera non-metrik yang 35 mm itu. Tapi sistemnya mirrorless. Mirrorless itu kan lebih tipis, kemudian ditempelkannya juga lebih baik daripada yang
DLSR. Dan apa yang disebut dengan resolusi hasilnya itu dalam bentuk picture element itu lebih dekat terbang dengan objeknya, maka pikselnya bisa lebih baik. Tapi kalau yang metrik ini, rata-rata terbang adalah antara 600 sampai 800 meter, karena formatnya besar tadi, maka resolusinya itu bisa menyaingi yang kecil-kecil ini. Dia sekitar resolusinya adalah resolusi dari kameranya ya 10 mikron hingga 5 mikron. Kalau yang ini juga begitu. Kita dapatkan sekitar 5 mikron. Karena kalau 5 mikron itu kita terbang, kemudian kita dapat skala 1 banding 2000, tinggal dikalikan 2000 kali 5. Berarti benda yang besarnya 10, ya 5 kali 2, 2000, berarti benda yang besarnya 10 cm itu masih bisa terekam. Bahkan kalau lebih dari 10 cm misalnya saluran-saluran kota itu yang kurang lebih 20 cm itu bisa tergambar 2 garis. Jadi kegunaan resolusi tinggi itu adalah untuk itu. Ya, supaya detail yang ada di objek di permukaan tanah itu bisa terekam dengan baik. Bagaimana area yang besar itu misalnya itu bisa terkolek atau terkumpul dengan baik. Nah, maka harus ada apa yang disebut dengan garis terbang. Kita rencanakan itu adalah garis yang merupakan rencana dari penerbangan itu. Jadi mencantumkan koordinatnya berikut dengan tingginya, tinggi terbangnya. Misalkan kita rencanakan, nanti kita cari berapa tinggi terbangnya, kalau kita punya skala tertentu, bisa kita hitung nanti di sana. Ini adalah nadir plane, nadir line, yaitu seperti flight line, tapi dia yang merupakan garis terbang di atas permukaan tanah. Kalau ini tadi untuk jalur terbangnya dia, kalau ini adalah nadir line itu titik-titik, nantinya berisi titik-titik. Yang berada pada permukaan tanah atau on the ground. Nah, kemudian ada end-lap, ada overlap, ada set-lap. Nah, itu adalah foto yang berurutan sepanjang garis terbang. Dan ini harus tergambar semua. Supaya apa? Supaya bisa mengarahkan ya, pilot yang ada di pesawat itu untuk terbang di garis tersebut. Berikut dengan tingginya. Ini yang paling penting, karena itu nanti, nah seperti ini. Jadi saya punya apa yang disebut dengan overlap dan setlap. Overlap itu isinya adalah dua foto yang berurutan. Itu minimal 60%.
itu dua foto berurutan pada satu garis terbang. Seperti ini foto 1, 2, 3, lah ini. 1 sama 2, ini ada pertampalannya. 2 dengan 3 ada pertampalannya. Nanti model yang dibentuk oleh 1, 2 itu juga harus bertampalan dengan model yang dibentuk oleh 2 dan 3. Dan seterusnya. Sehingga mudah nanti kita lakukan mosaiking atau mengumpulkan atau membentuk seluruh foto menjadi seluruh area tersebut. Nah, ini adalah aturannya. Minimal 60%, side lab-nya itu antara 10 sampai 30. Nah, side lab itu pertampalan ke samping. Artinya kalau saya punya jalur terbang A yang di sini, kemudian jalur berikutnya itu B, nah antara jalur A dan jalur B itu harus ada yang saling bertampalan atau saling overlap. Tapi namanya bukan overlap, tapi pertampalan ke samping atau side lab. Pertampalan ke depan karena ini arahnya ke depan. Kalau ini dari depan ini muter lagi dia ke sini, maka ada arah ke samping, yaitu side lab. Ini kita hitung nanti bisa dijadikan sebagai rencana jalur terbang. Tanpa ini pilot tidak bisa, apalagi kalau kita pakai UAV. UAV itu kita program dulu sebelum dia mengambil data. Nanti programnya itu connect dengan pesawatnya, sehingga pesawatnya mengikuti program yang kita masukkan. Bisa berupa peta yang kita dapatkan dari peta Google itu, kita rencanakan di situ, terus kita set awal tinggi berapa, 150 meter, set awal tinggi 150 meter. Dia akan mengambil objek terus dengan tinggi 150 meter, tinggi penerbangannya. Makanya harus terkumpul informasi apakah daerah pemetaannya itu nanti ada gedung tinggi, kalau ada gedung tinggi berapa tingginya. Saya jangan sampai nanti disetting, ternyata pesawat itu bertabrakan nanti dengan gedung tingginya. Ini rencana terbangnya. Nah ini kemudian ini yang membentuk satu pemotretan itu. Nah, kalau ini prinsip seperti ini, maka saya bisa mencari apa yang disebut dengan skala. Kita lihat segitiga ini adalah segitiga sebangun ya, antara yang atas dengan yang bawah. Nah, nanti saya bisa A perbandingan segitiga, jadi AB dibanding A kecil, B kecil yang ada di negatif filmnya atau di, kalau digital apa, di CCD ya, coupled charge device-nya. Ini dibanding ini sama dengan nah, tinggi terbang dibanding fokus. Fokusnya itu adalah ini. Dari titik exposure menuju ke bidang perekaman film, perekaman fotonya. Atau kalau konvensional negatif film lah. Ini adalah fokus. Makin pendek fokusnya dengan ukuran negatif yang sama, maka akibatnya kita dapatkan luasan area di permukaan tanah tambah luas atau tambah lebar. Nah, itu yang disebut dengan bersudut lebar atau bersudut sangat lebar. Jadi kalau fokus 35 tadi,
28, 24, 16, itu tambah lebar, tambah lebar. Tapi akibatnya apa? Kita lihat distorsinya tadi. Distorsinya kan cembung. Makin lebar kan makin cembung. Nah, biasanya kita gunakan itu. Nah, kita bisa cari kan tadi skala tadi. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya foto udara dengan skala 1:1000. Sedangkan perbesaran itu kan bisa sampai 5 kali. Kita manfaatkan sampai 3 kali aja. Maka saya harus mengambil datanya itu 1:3000. Kalau fokusnya misalnya 50 mili, maka saya bisa cari tinggi terbangnya berapa. Yaitu 50 mili dikalikan 3000. Ya. Benar ya, 50 mili kalikan 3000, kalikan bilangan skala tadi 3000. Berarti tingginya harus 150 meter tinggi terbangnya. Sehingga kita set di, misalkan kalau kita gunakan UAV ya, kita set nanti tinggi di situ 150 meter. Udah dia terbang hingga tinggi 150 meter, terus dia cari apa? Program yang jalur tadi ya, dia cari jalur itu ketemu, langsung dia motret. Paling simple dan paling fleksibel. Tapi makin dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka makin mahal harganya. So, yang UAV 2 meteran itu kalau dengan kecepatan angin di atas 30 km per jam itu, langsung dia kembali ke tempat semula. Kalau dipaksakan dia bisa hilang kena angin itu, maka dia kembali secepatnya. Tapi kalau drone-drone yang biasa itu tidak ada sensor itunya. Jadi kalau ada kecepatan angin yang tinggi, udah hilang gitu aja, tahu kemana. Atau ketemu pun sudah hancur di bawah permukaan tanah. Jadi makin dia bisa mengendalikan semuanya itu, ada yang menawarkan itu sekitar 400 sampai 500 juta. Lengkap dengan kameranya. Lengkap dengan program untuk pengolahan data. Bikinan Austria. Ya, bikinan Austria. Saya pernah nyoba motret ITS itu tidak lebih dari setengah jam. Tapi karena dia kemampuannya baterainya itu setengah jam, jadi saya pakai 20 menit, dia turun, ganti baterai yang baru lagi, 20 menit lagi, selesai. Tidak ada 1 jam, ini sudah selesai. Seluruh ITS. Dengan luasan berapa ITS? Hampir 200 hektar. Jadi makin bisa mengendalikan dirinya sendiri, maka dia makin mahal. Ini kalau menghitung mutu skala ini, perbandingan ini, maka fokus dibagi tinggi terbang.
Berarti kalau saya punya skala fotonya 1:3000, jadi itu fokusnya 50, jadi tinggi terbangnya. Ini 1/3000, jadi 3000 kalikan 50 mm. Yang lebih 150 meter. Nah, ini ada yang namanya interpretasi, ya, yaitu membagi-bagi objek itu menjadi beberapa jenis objek. Yaitu kalau dibagi menjadi 3 jenis utama itu. Air, ya, kemudian vegetasi, dan tanah, atau dalam bentuk bangunan. Ada bangunan untuk pemukiman, ada bangunan untuk jalan, ya, ada bangunan nantinya untuk pabrik dan sebagainya. Itu. Kita gunakan ini, ya, dengan apa? Nah, dengan teknik kita tahu ukuran, antara ukuran, misalkan bangunan, ukuran pabrik dengan pemukiman kan biasanya besar pabrik, ya. Bentuknya, shape sama size misalnya. Bentuknya biasanya pabrik kan sederhana, atapnya biasanya pakai atap yang putih itu, yang murah itu, ya. Itu pabrik. Pattern-nya pasti di dekatnya itu, ya, itu pasti banyak bangunan yang besar juga. Jadi itu kawasan pabrik. Shadow itu untuk menentukan misalnya bangunan itu apa. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Makin tinggi bentuk bangunannya, shadow-nya makin terlihat atau bayangannya. Ini gritun ini khusus untuk yang hitam putih. Membedakan antara misalnya ya jalan dengan sungai. Kalau jalan itu gritunnya itu lebih halus daripada sungai. Kemudian warnanya juga, color-nya ya. Kalau sungai itu lebih gelap karena berisi air. Kalau jalan lebih terang pantulannya. Dan teksturnya. Ya. Kalau saya mencari apakah ini sawah atau ini kebun, nah, terlihat teksturnya. Sawah tanamannya kecil-kecil, kalau kebun biasanya besar-besar kanopinya, sehingga dari tekstur itu yang halus ini sawah, yang lebih kasar ini bisa kebun, bisa hutan. Dan itu nanti kita lakukan perbandingannya secara keseluruhan dengan menggunakan ini. Extracting informasi melalui ini yang disebut dengan 7 kunci interpretasi. Shape, size, pattern, shadow, gray, ya, gray tones, ya, color, tekstur. Ini bisa dengan menggunakan hitam putih atau bisa menggunakan color atau berwarna, RGB atau infrared. Nah, kelebihannya apa kalau kita gunakan foto udara? Saya bisa merekam objek yang berupa area atau view itu dengan saat itu juga, artinya
saat itu artinya di situ ada waktu, jam, kemudian tanggal, bulan, tahun. Dan areanya bisa luas. Large area. Ya. Kemudian ada yang namanya stop action capability. Ya, jadi pada saat itu langsung kita lakukan pemotretan. Disimpannya juga bisa secara permanen. Kemudian kita berdasarkan hubungan spasial itu, ruang itu dapat ditentukan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk melakukan analisa atau evaluasi. Ya. Misalnya kita bisa tentukan mana area kebun, mana area hutan, mana area pemukiman, dan mana area industri. Sehingga dengan foto udara kita bisa mengatur itu dengan baik. Kalau dari ukuran langsung di permukaan tanah, sulit dan memakan waktu panjang. Sehingga ini disebut cost efektif. Contohnya kemarin 2016 itu 33.000 hektar ya, Surabaya itu. Dengan ongkos sekitar 10 miliar. Berarti 1 hektarnya adalah 300.000. Ya, kurang lebih 300.000. Kalau kita menyuruh orang untuk mengukur 1 hektar langsung, itu minimal 2 juta. Kalau ukur langsung. Dan luasnya besar gitu, kapan selesainya? Tapi dengan foto udara, cost efektif dan time efektif juga. Sehingga kalau kita akan merencanakan pembangunan di suatu ruang yang sempit, yang sulit untuk memilihnya seperti Surabaya itu, karena keterbatasan ruang itu, maka dengan foto udara dia bisa tahu. Karena sekecil apapun ruangan yang diperlukan pasti didapat di situ. Karena ketelitiannya hingga 30 cm ya. 10 hingga 30 cm. Detail yang ada di objek permukaan tanah bisa dipetakan. Nah, ini adalah cara bagaimana kita melakukan teknik-teknik untuk pemotretan. Jadi di dalam pemotretan itu sekarang kan kita pakai yang namanya kamera digital. Kamera digital itu awalnya dibangun dari ukuran-ukuran piksel. Nah, ini bentuknya kotak-kotak nih, kotak-kotak kecil-kecil. Makin besar ukuran kamera megapikselnya dengan format yang sama, maka ukuran pikselnya makin kecil. Sehingga objek yang terekam juga makin sesuai dengan kenyataannya. Kalau Anda ngambil dengan kamera 5 megapiksel, satu lagi dengan 20 atau 25 megapiksel, tentu berbeda. Detail, tingkat kedetilan objek itu tentu berbeda. Nah, ini tergantung kotak-kotak ini. Nah, di sini dibagi. Karena RGB ada yang red detector, ada green detector, dan blue detector. Nanti yang biru simpan di lapisan yang biru. Nanti yang merah simpan. Nah, nanti setelah itu
oleh CCD ini setelah melalui perbaikan-perbaikan color-nya, sinarnya, dan lain, menjadi hasil akhir. Dan ini diperoleh dari deteksi itu tadi, matahari, ya, mantulkan objek masuk sini. Nah, ini yang disebut dengan coupled charge device. Jadi dia merekam data, awal datanya itu analog, datang menjadi digital, terus kemudian kita lihat berubah lagi jadi analog. Bagaimana caranya supaya analog yang kita lihat itu sama dengan yang aslinya. Dengan kecepatan yang 0, sekian detik. Kemudian kita matikan, disimpan dia dalam bentuk digital. Nah, nanti dengan program tertentu kita bisa buka, kita bisa tahu gambar analognya bagaimana. Itu jadi gabungan dari ini. Blue, green, red di sini. Nah, di RGB. Nah, kemudian bagaimana mengatur supaya sinarnya itu benar sesuai kenyataannya dan objeknya juga jelas. Ini ada yang disebut dengan segitiga exposure, yaitu dari ISO, shutter speed, dan aperture. Jadi kalau kita setting manual, ya, maka kita harus berpikir masalah ISO, shutter speed, dan aperture. Kamera sekarang ISO bisa berubah-ubah ya. Nah, ISO di setel aja otomatis. Nanti kita nyetel duanya, dia menyesuaikan. Kalau dulu nggak bisa. ISO ya tetap dari film yang kita masukkan. ISO berapa itu? Dulu namanya ASA. Kalau sekarang kan international standard. Kalau dulu American standard ASA film itu. Dari 50 ASA-nya sampai 400. Sekarang kamera sekarang sampai ribuan. Tapi ISO inilah yang menyebabkan gangguan-gangguan sehingga gambar objeknya itu tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Nah, jadi ini yang menyebabkan kemampuan hasil dari kamera itu tidak maksimal di ISO ini. Karena makin tinggi ISO-nya, dia butuh sinar hanya sedikit, ya hasilnya apa? Makin tidak tajam. Dan ini juga tergantung pada kondisi objeknya. Cukup enggak sinarnya? Seperti di sini ya, ini ya. Bagaimana kita mengatur aperturnya, shutter speed-nya, dan ISO-nya. Semakin kecil nilai ISO-nya, noise-nya atau gangguannya itu semakin kecil juga. Jadi kalau kita tak mau objeknya itu tajam dan baik sesuai dengan kondisinya, maka ISO-nya di sekitar ini. Nah, sekitar 50, 100. Ada kamera yang bisa sampai 50, ada yang hanya maksimal 200. Jangan sampai
ribuan, di atas ribuan. Ya. Paling 400 lah. Jadi makin ke sini, bintik-bintik kecil yang di sini terlihat ya, makin berkurang. Makin gede ISO-nya, bintik-bintik kecilnya. Artinya di situ ada gangguan untuk resolusinya. Ya. Itu satu kalau pertimbangan ngambil ISO-nya. Kedua, shutter speed-nya. Makin lambat, bisa-bisa orang itu diam terlihat goyang. Karena kalau kita pakai tangan, itu minimal 1/60. Paling lambat 1/60 kalau kita pakai tangan. Dan ini juga tergantung pada lensa yang digunakan. Saya menggunakan 80 dengan 50 beda setting di sini. Kalau 50 minimal 1/60, kalau 80 di 1/60 goyang. Karena getaran dari tangan orang yang mengambil itu. Amannya yang 80 mili itu 1/125. Ini. Demikian juga kalau kita motret benda yang bergerak. Pada saat kita melakukan pemotretan dengan pesawat udara itu kan ada beberapa objek yang di kota itu kan yang sedang bergerak ya kan. Mobil sedang bergerak. Ya kita pasang 1/125. Supaya nanti objek yang bergerak itu menjadi diam. Karena kalau dia menjadi diam, maka dia menjadi lebih tajam hasilnya. Tidak ada gangguan. Atau istilahnya itu noise-nya kecil. Nah, kemudian ini aperture. Ya. Aperture ini adalah yang menyebabkan orang yang jadi fokusnya itu terhadap yang ada di sekitarnya. Makin besar kita setting, maka deep of field-nya itu, kedalamannya makin besar juga. Kalau saya hanya perlu orangnya, belakangnya itu hanya untuk, apa istilahnya itu, hanya untuk background aja, nah, maka saya setting bisa 4, bisa 2,8. Artinya objeknya jelas, belakangnya blur. Itu bagi yang butuh objek. Tapi kalau butuh kayak foto udara itu, semua harus jelas di situ. Maka harus kita setting minimal adalah F-nya itu 16 minimal. Supaya baik objek yang tinggi maupun yang di bawahnya itu jelas semuanya. Nah, sehingga ini tiga-tiganya ini harus kita perhatikan. Nah, misalnya di foto udara berarti minimal 16 ya, kita pegang ini 16. Kalau pesawat itu berapa kecepatannya? Sampai 300 pesawat. Pesawat kecil ya, seperti 300 km per jam. Nah, ini kita setting 1/500. Nah, kalau pada saat siang, jam 8 sampai jam 10 atau jam 11, itu maksimal penyinaran. Nah, ini tergantung pada ISO-nya. ISO-nya paling tidak kita taruh 200 atau bila perlu 100. Kalau tidak bisa ya 200 atau 400. Pokoknya sekitar ini. Supaya gangguan hasilnya itu tidak ada, jelas semuanya.
akhirnya segitiga ini bisa terrealisasi dengan baik. Ada ISO-nya yang sesuai, aperturnya juga sesuai, shutter speed-nya sesuai, sehingga membentuk di tengah ini. Ini yang disebut dengan diagram pemotretan itu. Nah, yang ditentukan oleh segitiga ISO, apertur, dan shutter speed. Kalau Anda mau coba-coba setting kameranya itu di manual, nanti Anda akan tahu sendiri, oh kalau saya gerakkan ini pengaruhnya di sini ya. Jadi kalau belajar dengan kamera itu jangan belajar dengan otomatiknya, jangan. Dengan manualnya dulu. Ya, setelan manual. Jadi saya harus memperkirakan ISO-nya berapa, aperturnya berapa, shutter speed-nya berapa. Nanti kan ada penunjuknya di situ. Kalau kita, jadi penunjuknya itu penunjuk light meter-nya istilahnya itu. Itu kalau di tengah, berarti sesuai. Tidak under dan tidak under sama upper exposure. Jadi kalau upper exposure itu gambarnya terlalu terang. Kalau under agak gelap. Tapi kalau sesuai dengan pantulan sinarnya dia, nah itu yang normal. Nah itu di light meter itu ada yang di tengah. Ya, kalau Anda ngintip di kamera itu pasti semua ada itu light meter. Di tengah, enak itu. Sudah ada light meternya. Dulu saya motret itu menggunakan kamera yang benar-benar buta, tidak ada light meternya. Nah ini kamera ini besi semua. Mau tahu? Ya, Besi semua kamera. Ada light meternya, jadi main feeling. Kalau feeling good, ya bagus saja ya. Kalau feeling not good, ya hasilnya ya kalau enggak upper under exposure. Tapi lama-lamaan setelah main pakai ini terus pakai yang digital gitu, saya matikan semua fungsi, udah langsung manual aja. Toh ada light meternya, ada penunjuknya. Oh saya salah di sininya, saya di sininya salah, dikoreksi sama dia. Nah, itu. Jadi kalau saya dulu belajar fotogrametri dan S1 saya sampai S3 saya juga fotogrametri, ya akhirnya saya belajar kamera, begitu buat juga exposure dan lain sebagainya yang komplit. Itu mungkin kuliah untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya carikan dulu kode presensinya ya. Kalau yang mau bertanya, silakan. Sampai
Kode presensi. Silakan kalau mau bertanya. Ini saya sudah dapat kode presensinya. Ini kode presensinya 334508. Benar ya, 334508. Ya, oke. Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini dulu kuliah saya. Dan jangan lupa untuk absensi. Kodenya adalah 334508. Bahan kuliahnya sudah masuk di My Classroom loh ya. Ya, sudah ada kan? Sudah, Pak. Ah ya, oke. Saya rasa sampai di sini dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Terima kasih, Pak. Aduh.